Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Hari ini kita lanjut kuliah tentang forensik siber. Kita membahas mengenai pengenalan forensik science secara umum ya. Jadi kita membahas forensik secara umum agar kita lebih memahami konteks forensik siber dalam forensik science secara umum. Jadi kita menundukkan forensik siber pada frame forensik science secara umum ya. Karena pada dasarnya kejahatan itu ada yang kejahatan murni siber, ada kejahatan di dunia natural atau dunia real, di mana forensik siber akan menjadi bisa menjadi pendukung atau bisa menjadi bukti utama. Nah, ini introduction to forensic science ya. Saya ambil ini dari PDSD.org sama Purdue University. Diharapkan ya teman-teman setelah pengenalan forensik secara umum ini, teman-teman akan bisa mendefinisikan forensik science secara umum, kemudian implementasinya di berbagai area untuk mendukung bukti pengungkapan kejahatan di pengadilan. Kemudian kita juga akan membahas beberapa event yang major terkait dengan perkembangan forensik science. Kemudian ya tugas-tugas secara umum oleh forensik scientist, dan juga bisa menggambarkan flow diagram secara umum bagaimana sebuah evidence itu dari tempat kejadian, kemudian dianalisis di laboratorium kriminal sampai ke pengadilan. Nah ini forensik ya, forensik adalah metode secara saintifik untuk menginvestigasi kejahatan. Jadi ketika kita mencari forensik evidence, maka ini terkait dengan ilmu bagaimana membuktikan bahwa seseorang melakukan kejahatan ya untuk memecahkan kejahatan itu sendiri, terutama di pengadilan. Nah, kalau dari asal katanya sendiri, dia itu berasal dari bahasa Latin ya. Berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah open court atau public gitu. Jadi ini begitu kita ingat tentang forensik, ya kaitan utamanya adalah tentang cara menemukan sebuah evidence atau ilmunya ya untuk memecahkan sebuah kejahatan, karena evidence ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang itu atau kejadiannya seperti apa di pengadilan. Cuma tentu saja kuliah kita bukan melulu mengungkapkan evidence itu untuk mengungkapkan kejahatan ya. Ini bisa juga untuk investigasi yang lain, misalnya untuk menangani serangan siber gitu. Atau bahkan untuk bagi seorang pembela untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah, dari forensik juga bisa gitu kan. Nah, ini mengaitkan kejahatan dengan forensik. Tentu ketika kita kalau kejahatan normal di dunia natural yang dulu umumnya itu adalah kejahatan terkait pembunuhan, karena itu yang biasanya paling urgent dan paling lama dikenal. Makanya ada tindak pidana pembunuhan itu paling rigid. Nah biasanya kalau ada pembunuhan, tentu yang tahu duluan adalah bukan yang tahu duluan, yang kita ketahui adalah ada korban gitu kan. Tapi ini kan belum tentu akibat sebuah kejahatan. Bisa juga karena dia bunuh diri, atau kecelakaan, atau sebab yang lain. Nah, tanda tandanya apakah dia disebabkan oleh kejahatan. Ya kan?
Nah, berarti kita harus mencari sesuatu nih yang mengaitkan bahwa korban itu terkait kejahatan. Nah, biasanya itu ditentukan oleh mungkin ada yang saksi melihat atau ada bukti-bukti kekerasan terhadap fisik di korban. Nah, setelah evidence ditemukan, ini disimpulkan karena kejahatan, tugas berikutnya adalah mengaitkan kejahatan ini dan bukti-buktinya oleh ke pelaku. Nah, tentu kalau victimnya bukan pembunuhan, tapi misalnya penipuan, nah pembunuhan korbannya tahu kan pelakunya ini, tapi membuktikan bahwa itu merupakan kesalahan, nah ini juga tanda tanya. Atau kalau korbannya misalnya serangan siber, gitu. Korbannya tahu, bisa menceritakan kejadiannya, kemudian kejahatannya mungkin dia tahu terkait undang-undang apa, tapi dia mungkin nggak tahu evidence-nya, karena mungkin evidence-nya dihapus. Pun kalau tahu evidence-nya, dia harus mencari itu pelakunya siapa. Nah, kalau kejahatan di dunia natural, jadi kalau kejahatan dunia natural, nah ini biasanya bukti-bukti evidence ini sudah ada sistemnya untuk mengaitkan ke pelaku. Dari awal ada golongan darah, ya kan? Setelah itu ada sidik jari, ya. Setelah itu yang terakhir ada DNA. Nah, ini udah dipetakan golongan darah, sidik jari, DNA, seluruh orang katakan di dunia, terutama kalau kita di Indonesia, seluruh orang Indonesia sejak lahir golongan darahnya udah dipetakan, ya kan? Database itu sudah ada di KTP. Jadi kalau golongan darah, pelakunya nggak mungkin, pelakunya adalah orang yang punya golongan darah AB. Sidik jari juga sejak orang bayi lahir, mungkin baru kakinya yang diambil ya. Tapi at least ketika seseorang sudah mulai dewasa, punya KTP, ngurus SIM dan lain-lain, nah sidik jari ini sudah ada di database. Sehingga kalau ditemukan sidik jari di tempat kejadian, ya kan, di tempat kejadian, mengaitkan dengan pelakunya itu mudah. Tapi menceritakan bagaimana kejadian kejahatannya itu yang tanda tanya. Nah, sebaliknya kalau di kejahatan siber, menceritakan kejadiannya seperti apa, bukti-bukti lognya ada, itu lebih mudah. Cuma mengaitkan pelakunya siapa itu yang susah. Karena di situ mungkin nggak ada sidik jari, nggak ada golongan darah juga di trace digital. Tapi kita pasti punya cara yang lain. Nah, yang paling canggih adalah sekarang berdasarkan DNA. Jadi ketika ada sebuah kejahatan, itu tentu kalau ada DNA-nya muncul di situ, ini bisa kita trace. Meskipun sekarang di Indonesia database DNA mungkin belum masuk database keseluruhan ya, tapi at least yang dicurigai itu DNA-nya bisa kita turunkan. Jadi DNA tracing ya namanya ya. DNA tracing, kalau ada DNA baik dari bagian tubuh yang mana saja, ini bisa diurutkan ke keluarga. Nah, ini bisa untuk mengaitkan antara evidence dan pelaku. Selain itu, forensik selain digunakan untuk mengungkapkan kejahatan di pengadilan, dia juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi siapa korbannya. Ya kan? Kalau kecelakaan pesawat kemarin, itu kan kadang-kadang KTP-nya, kemudian bentuk wajah segala macam sudah nggak berbentuk, kemudian sidik jari juga sudah nggak ada, mungkin golongan darah juga sudah nggak ada karena jatuh ke laut. Nah, DNA ini yang bisa untuk mengidentifikasi, dikaitkan siapa dia. Jadi selain untuk mengungkap kejahatan juga bisa untuk identifikasi. Nah, kita di forensik siber, utamanya kita siber sama digital, kadang-kadang kita ganti-ganti ininya ya. Nah, di forensik siber dan kejahatan di dunia siber, ini kejahatannya, ya kan, kejahatannya itu bisa yang non-digital dan ada yang digital. Nah, buktinya ada yang bukti digital, ada yang non-digital. Dulu memang sebelum kelahiran komputer,
atau di awal-awal tahun 70-an, yang namanya forensik digital tentu belum ada di situ. Jadi seluruh kejahatan ya adanya di non digital. Tapi kejahatannya pun nggak ada karena memang sama-sama nggak ada. Jadi buktinya nggak ada, kejahatan di dunia siber pun nggak ada. Nah, ketika komputer berkembang, kemudian fungsi-fungsi komputer, jaringan berkembang pesat, nah tentu ini seperti pisau bermata dua. Nah, kejahatan pun bisa menggunakan media tersebut, gitu kan. Tapi bukti-buktinya pun bisa menggunakan media yang sama. Nah, ketika kita membicarakan mengenai forensik siber, maka sama dengan fungsinya bahwa siber itu ada fungsi ketika dia diproses, ada ketika dia ditransmisikan, dan ada ketika dia disimpan. Maka bukti-bukti itu bisa ketika dia diproses, ketika dia ditransmisikan, ketika dia disimpan. Ya contoh ketika dia disimpan ya, ketika dia disimpan berarti dia disimpan di storage CCTV misalnya. Atau ketika dia diproses, ketika dia proses, maka ketika kita ngetik PIN gitu, nah dia itu sedang diproses. Nah, bagaimana bukti-bukti siber itu ketika diproses biasanya kita nanti belajar tentang bukti-bukti digital di RAM, ketika ditransmisikan berarti di jaringan ya. Kemudian ketika di store berarti kita di storage. Nah, kadang-kadang bukti digitalnya ada yang rusak kan. Nah, ketika rusak berarti kita akan membicarakan bagaimana memulihkan bukti-bukti digital tersebut. Nah, kalau kita membicarakan serangan di dunia digital atau dunia siber, itu hampir seluruh kontinum itu bisa ada buktinya. Agak berbeda dengan kejahatan di dunia natural, di mana ketika kita melihat sesuatu itu yang ada hanyalah korban, ya kan, victim. Jadi ada korban aja di situ. Bagaimana korban ini sampai menjadi korban itu cerita yang panjang. Tapi kalau teman-teman pernah lihat film investigasi gitu, yang X-File atau film-film detektif Conan ya. Nah, si detektif yang ulung ini dari bukti-bukti yang tercecer dia itu bisa melihat rangkaian kejadian. Tapi itu khusus ya, hanya oleh Conan mungkin atau oleh detektif X-File. Tapi secara umum bukti-buktinya ini tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kejadian urutannya gimana itu butuh rekonstruksi khusus lah, sehingga butuh rekonstruksi. Tapi kalau di kejahatan digital atau bukti-bukti digital, untuk merekonstruksi kejadian sebenarnya itu relatif lebih mudah. Karena mulai ketika dia sebelum melakukan kejahatan, dia misalnya ngumpulin vulnerability assessment, kemudian dia nyari informasi-informasi yang lain, itu ada mungkin bisa tercapture di log ya, atau ketika dia melakukan serangan, dan bahkan setelah serangan, ini kalau memang tidak dihapus ya lognya, itu tercatat di log. Sehingga kalau kita mau merekonstruksi kejadian, biasa merekonstruksinya itu lebih mudah dibanding merekonstruksi kejahatan di dunia natural. Cuma kelemahannya yang kejahatan di dunia siber itu antara pelaku dengan bukti-bukti yang ada di log ini itu memang agak sulit. Sehingga ketika ada sebuah aktivitas, kemudian mau dikaitkan ke sini itu yang sulit. Kecuali memang kita tahu komputernya ada sidik jari di situ, kemudian ada CCTV, yaitu bisa. Cuma kalau tanpa itu, ya ini kita butuh identifikasi fisikal ya, baik
mungkin dari sidik jarinya, kemudian ada kamera CCTV yang mengaitkan face recognition dia. Kemudian ID bisa kita ubah-ubah. Bahkan komputer pelaku itu bisa minjem komputer korban kedua gitu kan, korban dari replay bukan replay attack, maksudnya komputernya bisa diambil alih ya untuk dijadikan zombie menyerang korban yang sebenarnya. Jadi mengaitkan dengan pelaku yang sebenarnya kadang-kadang masih PR. Nah, ini forensic science secara umum ya, bahwa kita mendeskripsikan forensic science itu sebagai cara lah, metode yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kejahatan di pengadilan. Jadi ini terlibat pada sistem pengadilan. Meskipun forensic science nggak harus hanya untuk sistem di pengadilan, bisa juga untuk yang lain tadi ya, untuk identifikasi korban, gitu kan. Itu bisa digunakan untuk katakan klaim asuransi, nggak harus di sistem pengadilan. Tapi awalnya sih memang untuk pengadilan dari kata forensik itu sendiri. Kemudian ini digunakan oleh para penegak hukum ya, baik di kepolisian, mungkin nanti di KPK terkait dengan kejahatan korupsi, kemudian mungkin di BSSN atau nanti narkotika ya, atau kejahatan yang lain. Nah, yang terlibat di forensic science itu memang ini ilmu yang sudah lama berkembang ya, dari tahun 1800-an nih, sampai sekarang dan tambah lengkap, hingga ilmu yang terlibat itu mulai dari kriminalistik, jadi ada kriminalistik, kemudian ilmu patologi, bagaimana orang meninggal, kemudian sebabnya apa, dibahas di situ, kemudian antropologi, jadi ini kadang-kadang pulpennya nih. Jadi ada antropologi, kemudian bahkan ilmu tentang gigi, ilmu tentang engineering, kemudian bahkan ilmu tentang serangga ya. Ya, bahkan ilmu tentang finansial kalau kejahatannya fraud gitu. Jadi bukan ilmu yang satu berdiri sendiri gitu kan. Nah, ini beberapa orang yang terlibat dalam pengembangan forensik science. Yang pertama adalah teman-teman kalau suka membaca itu Detektif Conan, ya mungkin namanya diambil dari sini, tapi ini adalah nama orang ya, Sir Arthur Conan Doyle. Memang dia salah satu yang dikenal sebagai yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan forensic science. Nah, dia penulis, kemudian yang menciptakan karakter Sherlock Holmes. Jadi kalau teman-teman baca buku tentang Sherlock Holmes, berarti ini adalah karya Sir Arthur Conan Doyle. Nah, pada saat dia menulis tentang salah satu bukunya ya, ini buku sebetulnya fiksi gitu, tapi di situ dia menulis tentang penggunaan bloodstream di golongan darah, dan terbukti setelah beberapa puluh tahun dari dia nulis, nah golongan darah itu ditemukan dan itu digunakan untuk mengungkapkan kejahatan, digunakan sebagai evidence ya, atau forensik. Dan dia menulis tahun 1887. Jadi bayangkan ketika kejahatan terjadi sebelum tahun 1887. Bahwa metode kita membuktikan bahwa pelaku itu beneran pelaku, sidik jari belum ada, golongan darah belum ada, apalagi DNA, yaitu hanya dari bukti
ada saksi enggak? CCTV belum ada, ya hanya saksi aja kan. Orangnya tinggi, orangnya besar, kemudian rambutnya itu gitu-gitu. Nah, tapi si Sir Arthur Conan Doyle itu dalam sebuah buku fiksinya dia menyebut tentang penggunaan bloodstream. Ya, dia berharap bahwa dengan adanya bloodstream ini pengungkapan kejahatan lah ya tidak mengalami kesulitan. Ini dalam buku Sherlock Holmes. Berikutnya adalah Matteo Orfila. Di sini tentang forensik toksikologi. Jadi apakah sebuah kematian itu disebabkan oleh racun, kemudian racun jenis apa. Ada racun yang memang nggak kayak racun kan, orang muntah, ada putihnya kayak racun sianida kan nggak kelihatan. Nah, tapi dengan ilmu toksologi ini akan bisa diketahui. Kemudian ada Alfonso Bertillon. Nah, ini yang merumuskan metode pengungkapan pelaku dari sisi fisikal yang disebut dari ilmu antropometri ya, jadi ukuran-ukuran tubuh manusia. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang itu kalau ada beberapa pelaku yang dicurigai pelaku kan difoto ya. Nah, fotonya itu biasanya ada itunya, ada meterannya ya. Kemudian gambarnya itu gambar orang yang pakai baju garis-garis gitu. Kemudian ada meteran. Jadi ini apa? Petunjuk. Nah, pena di sini. Hari ini kadang-kadang penanya gangguan. Jadi teman-teman ketika opsi penunjuk pena aja. Jadi kalau ada beberapa orang yang dicurigai melakukan kejahatan, biasanya dia difoto ya, kemudian di sampingnya itu ada meteran ya, yang tingginya berapa. Nah, itu salah satu metode yang dikembangkan oleh Alfonso Bertillon ini. Jadi kita melihat pelakunya rambutnya panjang, enggak, kemudian ukuran telinganya seperti apa, kemudian tingginya berapa. Jadi ukuran-ukuran fisik dari tubuh manusia. Nah, kemudian ada Francis Galton. Nah, baru di situ ditemukan penggunaan DNA, bukan DNA, apa namanya, sidik jari ya. Ketika pertama kali sidik jari ditemukan juga masalah masih. Jadi sudah disadari bahwa sidik jari itu unik dari masing-masing orang ya. Tapi tentu uniknya itu agak susah mengklasifikasikan gini kalau sampai 1 juta kan. Apalagi awal-awal itu ya sama lah kayak awal-awal perkembangan dari forensik siber. Kalau di penggunaan sidik jari, ketika sidik jari itu belum didatabaskan seperti sekarang, meskipun ada sidik jari di situ, tapi menemukan sidik jari ini punyaan siapa itu tanda tanya. Jadi kejahatan itu bisa terungkap setelah sekian puluh tahun. Tapi selama ini disimpan, sidik jari didatabaskan, itu pasti akan berguna. Sama seperti penemuan tentang DNA di kasus yang kemarin saya baca, itu pelaku kejahatan tertangkap setelah 40 tahun dia melakukan kejahatannya itu di US. Itu ya karena perkembangan dari DNA. Jadi DNA yang pernah dulu disimpan di tempat korban itu bisa digunakan dan itu ditemukan setelah pemetaan DNA.
Jadi keluarga-keluarga segala macam di Amerika di match-kan. Nah, 40 tahun kemudian kasus tersebut terpecahkan. Nah, kemudian apa yang ditulis oleh Sir Conan itu menjadi kenyataan. Jadi ditemukan oleh Leone Letes itu penggolongan darah ya. Di seseorang ada golongan darah A, B, AB, O, kemudian antiresusnya. Nah, ini ditemukan sehingga ini lebih memudahkan pengkaitan antara evidence yang berupa bloodstream di tempat kejadian dengan pelakunya. Memang sebelum ini dipetakan, sebelum bloodstream tiap orang itu didatabaskan, ini masih pertanyaan juga. Tapi at least kalau ini kita simpan beberapa tahun yang akan datang, itu bisa membuktikan bahwa si A ini pelakunya atau bukan. Apalagi di dunia pengadilan ya, itu prinsipnya adalah jangan sampai menghukum orang yang nggak bersalah. Jadi sangat dihindari namanya false positive. Jadi menghukum orang yang nggak salah. Nah, misalnya kayak kejadian, oh ini pelakunya di tempat korban sebetulnya adalah golongan darah A, tapi yang dihukum pada saat itu adalah golongan darah A, kan nggak mungkin. Nah, itu bisa menyelamatkan seseorang yang salah hukum. Nah, kemudian ada juga Calvin Goddard. Nah, ini teknik untuk analisis peluru ya. Di pelurunya itu dari jenis senjata apa, kemudian ditembakkan dari jarak berapa. Nah, itu dikembangkan oleh banyak ahli tentunya, tapi yang punya kontributor pertama itu adalah Calvin Goddard. Nah, berikutnya ada Albert Osborne. Ini mengembangkan metode kalau nanya sesuatu terkait case tertentu. Jadi teman-teman biasanya kalau ngelihat orang yang dicurigai, baik dia posisinya sebagai saksi atau tersangka, biasanya ditanyanya itu bulet gitu kan. Jadi pertanyaannya itu dari ujung A, ujung B, ujung Z, habis itu balik lagi dan berkali-kali gitu. Itu bukan metode yang tidak efisien karena memang dibuat seperti itu. Dan itu salah satu yang dikembangkan oleh Albert S. Osborne. Jadi saksi atau orang yang dicurigai sebagai pelaku itu ya ditanyanya muter-muter gitu. Kemudian ada juga Edmond Locard ya. Ini yang mempunyai prinsip mirip dengan prinsip yang diambil dari ilmu fisika yang dikembangkan oleh Newton, aksi reaksi. Nah, ini prinsip yang dikembangkan oleh Edmond Locard adalah bahwa setiap kejadian ketika ada interaksi, terutama untuk pengungkapan kejahatan antara korban dan pelaku, itu pasti ada jejak yang ditinggalkan. Jadi pasti ada zat yang tertransfer antara pelaku dan korban. Sehingga sekecil apapun itu pasti ada. Nah, tinggal masalah kemampuan ilmu pengetahuan yang bisa mengungkapkan itu. Dulu ketika sidik jari belum ditemukan, ya pengungkapan kejadian tentu akan sulit. Tapi begitu sidik jari ditemukan, pasti ketika korban sama pelaku berinteraksi, paling enggak sidik jarinya nempel di mana gitu ya. Apalagi setelah ada golongan darah ditemukan, apalagi sekarang DNA jauh lebih powerful, bahkan kejahatan yang 40 tahun nggak terpecahkan, bisa terpecahkan dengan memetakan DNA yang sedikit yang pernah tertinggal DNA pelaku di tempat korban. Kemudian ada ilmu kriminalistik, jadi yang di mana forensik science ini diaplikasikan untuk pengungkapan
kejahatan ya. Ya, ilmu pendukungnya tentu luas, mulai dari bahkan ilmu fisika, kimia, biologi, kemudian bahkan ilmu tentang golongan darah, DNA, kemudian obat-obatan atau drug, narkoba, kemudian mungkin tentang senjata atau fire and explosive residu, sisa-sisa kebakaran maupun eksplosif, seperti contoh pengungkapan kejahatan pembakaran di kantor kejaksaan ya, ternyata ditemukan ada residu resin atau bensin saya lupa. Tapi di situ dengan ilmu kimia itu bisa didapatkan bahwa di situ ada residu dari bahan bakar, yang itu membuktikan bahwa penyebab kebakaran bukan tidak disengaja tapi disengaja. Kemudian ada ilmu tentang rambut, kemudian ada strain, mungkin tentang gelas, kemudian tentang lumpur, lumpur itu berasal dari mana, bahkan tentang cat dan plastik, gitu kan, catnya ini diambil dari mana, atau via fingerprint, peluru, atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, semuanya itu saling mendukung. Nah, ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk di forensic science tentu kan banyak ya. Jadi ada kimia, ada biologi, kemudian fisika, mungkin geologi, bahkan ilmu finance ya. Bahkan yang terakhir adalah ilmu IT yang kita kembangkan sekarang, yang kita sebut sebagai cyber forensik. Baik untuk kriminal maupun untuk pengadilan sipil ya, misalnya perdata dan pidana. Nah, ini kalau melibatkan peluru gitu, berarti jenis pelurunya seperti ini atau yang tajam atau yang ini kan bisa di-trace ini dari pabrikan mana, penjualnya siapa, kemudian senjatanya jenis apa, kemudian impact-nya kalau misalnya udah ditembakkan ini dari jarak berapa, itu diungkapkan lewat ilmu yang pelajari tentang fire and explosion. Kemudian sidik jari gitu, ini dari tahun akhir 1800-an ya, awal 1900-an. Kemudian impact tabrakan, mungkin strain, DNA. Nah, berikutnya ilmu-ilmu yang biasa digunakan di forensic science. Yang pertama adalah patologi. Patologi ini ilmu yang mempelajari tentang penyebab seseorang itu meninggal karena apa. Jadi bisa mungkin karena sakit, atau mungkin karena overdosis, mungkin karena kecelakaan atau keracunan. Kemudian dia itu apakah karena bunuh diri atau karena sebab natural atau kecelakaan atau atau pembunuhan atau bunuh diri. Nah, untuk membuktikan ini biasanya seorang expert patologi akan melakukan autopsi. Ini kalau korban ditemukan, nah penyebabnya apa? Baru dari situ kan, dari ini kejahatan. Nah, kalau ini memang dari kejahatan, baru tugas berikutnya adalah mencari bukti-bukti siapa pelakunya. Nah, kapannya, penyebabnya apa, itu bisa dari autopsi. Nah, berikutnya ilmu yang bisa digunakan juga adalah ilmu antropologi. Nah, antropologi itu adalah ilmu tentang manusia sebetulnya secara umum, tapi untuk forensik ini yang dipelajari adalah tentang tulang ya, ilmu tulang dari manusia. Jadi kalau bagian tulangnya bisa ditemukan, sama seperti DNA, ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi siapa orang tersebut. Apakah laki-laki, apakah perempuan, kemudian rasnya dari suku apa kira-kira, kemudian usianya berapa. Teman-teman kan pernah baca-baca di NetGeo, kalau ada mumi yang diungkap, itu kan udah
dari muminya ya, tapi paling enggak dari situ nanti kelihatan tuh age, umurnya berapa, kemudian penyebab dia meninggal apa. Kemudian mungkin bisa dilihat status ekonomi, status sosioekonomi dari antropologi ini, khususnya yang odontologi gigi kan, karena orang dulu yang berstatus sosial tinggi giginya itu bisa diganti emas atau diganti perak dan seterusnya. Kemudian penyebabnya apa? Tulang itu bisa diidentifikasi dari tulangnya, apakah retak karena kecelakaan atau karena benda keras dan seterusnya. Ini bisa juga untuk merekonstruksi. Dulu merekonstruksinya pakai tanah liat ya. Tapi sekarang sih sudah pakai 3D ya. Nah, tapi kalau kita menemukan tengkorak gitu kan, nah dari situ bisa direkonstruksi wajahnya, dan tentu terkait identification yang penting lagi adalah database. Jadi baik untuk golongan darah, sidik jari, maupun DNA, kemudian identifikasi karena tulang, itu semuanya bisa. Tapi kalau nggak ada database yang terbangun, itu susah. Ya, tapi untungnya ilmu ini udah ratusan tahun berjalan ya, at least 100 tahun terakhir lah. Jadi kalau yang relatif maju itu dari 923-an, itu kan hampir 100 tahun. Jadi ini udah lumayan major, sehingga ilmu-ilmu lain yang mendukung termasuk forensik siber mestinya akan terkait di sini, melengkapi untuk lebih memudahkan pengungkapan kejahatan. Jadi dulu golongan darah sudah didatabasein. Jadi seluruh penduduk Indonesia sudah ada database-nya. Sidik jari demikian, DNA demikian. Mungkin wajah juga, cuma pengenalan wajah berkembang ya, apalagi ada artificial intelligence. Jadi untuk pengungkapan kejahatan menjadi lebih mudah. Cuma masalahnya pelaku kejahatan itu menggunakan teknik yang sama untuk mempersulit pengungkapan dari forensik siber. Nah, ini contoh kalau sisa-sisa tulang ya di antropologi, bagaimana ini bisa digunakan untuk merekonstruksi wajah untuk mengidentifikasi. Biasanya yang diidentifikasi adalah korban di sini. Kemudian ada ontologi tentang gigi ini. Dari gigi itu biasanya di korban bisa menggigit pelaku gitu kan. Tanda gigitan tiap orang tergantung struktur giginya itu bisa beda-beda. Kemudian giginya karena dipukul atau karena jatuh dari tangga itu juga bisa beda-beda. Kemudian bahkan status sosial ya, dari gigi yang punya mungkin emas, perak, itu menentukan status sosial seseorang juga. Nah, bahkan ilmu engineering ya secara umum, baik engineering sipil ya umumnya di bangunan maupun engineering mesin, tentang ilmu mesin, itu bisa mengungkapkan kejahatan juga kalau kejahatannya melibatkan gagal bangunan, kemudian mobil ini ditabrakkan secara sengaja atau enggak, kemudian sopirnya itu meninggal karena tabrakan atau karena meninggal sebelumnya karena stroke, itu juga bisa diungkapkan di sini. Jadi forensik yang melibatkan engineering ini bisa karena struktur mekanikal orang sipil, mungkin orang mesin gitu ya. Jadi ini karena kejahatan yang melibatkan kesalahan struktur bangunan, bisa dikaitkan juga dengan ini karena case korupsi misalnya dan seterusnya. Kemudian ya ini karena kecelakaan gitu kan. Biasanya ini digunakan selain untuk tindakan pidana ya untuk perdata. Jadi asuransi mau bayar nggak? Ya kalau dia nabrak karena mabuk gitu ya nggak akan dibayar gitu kan. Atau dia nabrak karena melakukan kejahatan gitu, untuk menutupi kejahatan, mobilnya ditabrakin bisa juga.
Ini contoh-contohnya ya. Jadi bagaimana mobil itu nabrak pohon, kemudian bisa ringsetnya dengan kecepatan berapa, kemudian ada nggak tanda-tanda di sini pengereman, itu mempengaruhi semua tuh. Biasanya ini untuk analisis kepentingan asuransi ya, maupun untuk kepentingan yang lain. Jadi kalau kecepatannya ini nabrak, gitu kan, pohonnya kecil tapi nggak apa-apa, itu juga jadi tanda tanya. Benar nggak nabraknya di sini? Jangan-jangan udah hancur dibawa ke sini. Kemudian ada pengereman nggak? Kalau nggak ada pengereman, berarti jangan-jangan orangnya mabuk. Gitu-gitu. Kemudian di sini kegagalan sipil. Di sini ada nggak joinnya yang salah? Nah, berikutnya bahkan ilmu tentang serangga itu juga dipelajari. Ilmu tentang serangga menarik karena kalau ada korban, orang yang meninggal, gimana tuh orang yang meninggal gitu ya. Nah ini kalau teman-teman sempat nanti buka tentang di YouTube deh, YouTube tentang decomposition apapun lah, baik itu decomposition tanaman, decomposition buah-buahan, decomposition ikan, decomposition mungkin hewan, atau bahkan decomposition human body. Bagaimana nature, alam ini bisa mendekompos badan yang dari hidup mati, mulai dari tubuh penuh sampai tinggal tulang belulang. Itu menarik. Nah, di sini biasanya kalau terjadi ada orang yang meninggal karena sebab tertentu, katakan karena kejahatan, nah biasanya serangga-serangga nih yang datang duluan, lalat biasanya datang duluan, lalat cari makan, naruh telur di sini, gitu kan. Setelah itu muncullah ini maggot atau ulat-ulat gitu, yang makan dagingnya keseluruhan. Setelah itu datang rombongan ini apa namanya kayak itu disebutnya awards ibunya, atau yang apa gig ya dalam bahasa Jawa Timur itu yang namanya beetles. Jadi kayak gig yang kulitnya tebel gitu, mereka bisa datang ke sini. Mungkin semut juga. Nah, parade serangga yang datang ke korban untuk proses decomposition itu sangat teratur, sehingga seorang ahli serangga atau ahli entomologi itu bisa menentukan kalau posisi kondisinya seperti ini, itu sebetulnya ini di hari keberapa dia meninggal. Jadi kalau misalnya baru ada lalat gitu ya, ini masih baru nih mungkin sehari gitu kan. Kalau sudah ada ulat ini mungkin hari ke-4 atau ke-5. Mungkin kalau sudah ada beetles, kemudian ada wasps, itu sudah lebih dari seminggu dan seterusnya. Kalau sudah ada tinggal tulang, itu mungkin sekian minggu, tergantung dari daerahnya juga. Nah, forensic scientist berarti ya sebetulnya saintis secara umum, karena forensik science itu berkembang dari berbagai macam ilmu pengetahuan ya, baik kimia, biologi, tentang racun, tentang senjata, kemudian tentang eksplosif, mungkin ahli mekanik, sipil, kemudian orang finance juga itu bisa. Cuma yang disebut sebagai orang forensic science itu adalah yang orang-orang yang menguasai ilmu itu dari berbagai bidang, yang memang dia untuk bisa dia posisinya bisa untuk mengungkapkan kejahatan, baik sebagai ini forensic science yang listed, polisi yang disumpah, atau ya memang dari orang sipil. Nah, biasanya karena ahli-ahli yang di bidangnya tersebut sulit ya untuk direkrut lah sebagai forensic scientist secara khusus, ya bisa jadi dia kerjanya dibantu oleh ya para ini tim yang lain lah ya. Jadi forensic science mungkin kerjanya di lab kriminal gitu, in case tertentu ya.
Jadi forensic science bisa melakukan analisis terhadap bukti yang ditemukan, bukti fisikal yang ditemukan, atau dia bisa sebagai saksi ahli. Nah, saksi ahli itu adalah orang yang memang punya capability untuk memberikan opini terhadap bukti yang ada. Kalau bukan saksi ahli, ya dia hanya boleh mengungkapkan apa yang dia lihat aja, apa yang dia rasakan. Tapi kalau expert witness, ya dia bisa menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang ada. Jadi dia mungkin kalau patologis, ya dia mungkin dokter gitu ya, memang mendedikasikan dirinya untuk tugas-tugas pengungkapan forensik dari sisi patologis, jadi autopsi. Nah, dia dibantu oleh orang-orang yang mengambil bukti-bukti dari lapangan. Kan? Tapi bagaimana dia mengambil, ikutin prosedur tertentu. Nah, prosedurnya itu biasanya salah satunya itu tertulis di dokumen berupa form tertentu yang harus dia isi ya. Ini bagian dari chain of custody yang harus dijaga. Dia bisa juga bersaksi di pengadilan. Ya kan? Kalau dia sebagai expert witness, ya dia bisa memberikan opininya. Tapi kalau dia bukan saksi ahli, saksi yang ya apa adanya, ya dia hanya mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, terkait dengan pengungkapan kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, berdasarkan forensik yang ditemukan, kalau di dunia natural, ya kan, ada labnya. Karena kan kejahatan udah semakin kompleks, kemudian pengungkapan bukti-bukti itu melibatkan banyak ilmu pengetahuan, sementara jumlah manusia juga udah banyak ya, 7 miliaran. Bisa tersebar kejadiannya ada yang melibatkan kejahatan finansial, mungkin kejahatan kelalaian konstruksi sipil, mungkin terkait tabrakan, mungkin terkait penggunaan senjata api, kemudian mungkin terkait dengan narkoba, mungkin terkait dengan manipulasi laporan, mungkin terkait juga dengan mungkin kasus korupsi, kemudian pembunuhan masih yang lama, kemudian kasus penipuan dan lain-lain, sehingga sulit lah untuk satu orang dia bisa mengungkapkan semuanya, sehingga dia perlu dikoordinir dalam sebuah laboratorium ya, karena di laboratorium itu toolsnya nanti bisa dilengkapi, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan yang baru yang dari sisi biologi, DNA muncul, kemudian golongan darah muncul, atau dari kimia, toksologi, semua bisa diorganisir dalam bentuk laboratorium, di laboratorium. Untuk laboratorium sendiri di US ada 400 kriminal laboratorium, sekitar 400 ya. Kalau di Indonesia ada sekitar 7 puslapor ya. Mungkin Pak Yofta nanti bisa koreksi. Nah, di US sendiri dari 400 forensic science itu, ya ini masing-masing itu bisa punya sendiri yang lebih spesifik ya. Kalau FBI itu tentang forensic science laboratory. Kemudian DEA tentang penggunaan obat-obat terlarang. Kalau IRS tentang pelaporan ya, karena perpajakan. Nah, ini menarik karena dengan adanya laboratorium yang mendukung tersebut, maka pengungkapan kejahatan menjadi lebih mudah karena integriti dari bukti itu kan harus dijaga kan. Ini dari lab mana, diambil oleh siapa, jam berapa, itu akan jadi pertanyaan di pengadilan. Nah, kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka evidence yang sudah dikumpulkan susah-susah itu bisa dimentahkan dan bisa nggak membantu dalam proses pengungkapan sebuah kejahatan. Sehingga kalau di sini sebagai gambaran, coba kita gambarkan bagaimana forensic science system
di laboratorium di US ya. Dari departemen-departemen itu mereka punya lebih spesifiknya, tapi untuk mendukung yang lain juga mereka punya. Yang dari PITF ini untuk fire and explosion, kemudian IRS ini untuk tentang pelaporan karena ini tentang perpajakan ya. Kemudian Departemen Dalam Negerinya mungkin tentang perburuan, atau ya yang tadi dari FBI, Nah, selain itu juga ada private forensic crime. Jadi kalau teman-teman lihat film ya, X-File gitu-gitu, kan kadang-kadang yang dicurigai justru FBI-nya kan. Maka untuk kasus seperti ini, si apa yang disebut investigator itu nggak membawa ke lab FBI tentunya, tapi mereka membawa biasanya ke lab private. Nah, di lab private skalanya mungkin lebih kecil dari lab forensik laboratori yang punyaan state ya. Tapi at least di situ juga ada bagian section yang cukup lengkap. Nah, di justice system, terutama untuk lab forensik, itu biasanya mesti ada dokumen lah, bagaimana sampel itu diterima, dianalisis, maupun seksi-seksi yang lain. Nah, ini yang POM itu mesti untuk menjaga chain of custody. Karena ini integritasnya harus dijaga. Nah, di bagian intake section, ya paling enggak material yang akan dijadikan evidence itu mesti di-log ya. Siapa, jam berapa, oleh siapa, diambilnya seperti apa, untuk menjaga chain of custody-nya. Baru ini akan diputuskan dia akan masuk ke seksi bagian apa. Kalau memang buktinya peluru ya ke bagian fire and explosion. Kalau bagian DNA mungkin ke bagian biologi. Kalau racun mungkin ke bagian toksologi dan seterusnya. Ini biasanya mereka memiliki analisis area tertentu. Makanya kalau nanti di forensik siber, kejahatan siber dan bukti siber kan berkembang nih. Nah, mungkin sekarang areanya hanya area siber. Mungkin di bagian area siber ada subsection tergantung dari buktinya. Dari situ nanti ini akan dianalisis lebih lanjut. Ada laboratorium settingnya ya di 400 lab itu ya biasanya mirip-mirip karena kan standar supaya orang familiar dengan pattern yang sama ya. Kemudian saintis ya kalau kimia ya di bagian kimia, biologi di bagian biologi dan seterusnya. Kemudian pendukung, instrumen pendukung juga perlu diadakan. Nah, seksi-seksi lab yang lain mungkin ada analisis untuk tabrakan mobil gitu kan. Maka ada gudang penyimpanan mobil. Bahkan kalau untuk fire alarm mungkin ada khusus untuk water tank. Kemudian mungkin persenjataan di situ disimpannya di mana kan nggak mungkin nyampur-nyampur ya. Kemudian mungkin ada ruang untuk interogasi. Bahkan di ruang integrasinya mungkin ada alat untuk lie detection. Ini kita bayangin bahwa di cyber forensik science secara umum yang sudah tumbuh mungkin sekitar 100 tahunan, sehingga lab-nya mungkin sudah mature, tapi jenis kejahatan berkembang terus ya. Baik dari kejahatan finansial dan kejahatan yang melibatkan siber, ini dua cabang yang dinamis ya, sehingga bukti-buktinya pun terus berkembang. Nah, di situ teman-teman kalau mau menulis ya terkait tesis gitu ya. Nah, di sini masih banyak celah yang bisa ditulis karena ini kan ilmu yang berkembang, terutama di mungkin untuk pengungkapan kasus kejahatan di Indonesia atau bahkan di
departemennya atau di institusinya. Nah, kalau untuk sebagai pembelajaran itu di lab kriminal yang sudah ada, terutama yang kasus untuk di US, itu labnya ada beberapa jenis service yang mereka bisa tawarkan. Mungkin umumnya hanya untuk memproses evidence tertentu ya. Kemudian yang canggih ada DNA-nya, analisis untuk DNA. Nah, lab-nya sendiri di US baru muncul di tahun 1932. Meskipun yang golongan darah itu lebih awal. Gitu ya. Tapi lab-nya baru muncul di 1932, National Forensic Laboratory pertama di US. Kemudian kalau Forensic Laboratorium, tapi bukan yang nasional, itu di 1923. Jadi sebenarnya nggak sampai 100 tahun. Tapi ya itu, apa namanya, ini membuat perkembangan ilmu forensik sains secara umum signifikan, jadi dapat spot full, karena biasanya di laboratorium kriminal itu lengkap. Ya. Selengkap itu aja masih banyak hal yang baru ya, termasuk DNA baru. Gitu kan. Nah, di lab unit servisnya itu ada bagian yang standar, biasanya melibatkan physical science, ilmu fisika, ilmu biologi, kemudian firearm, persenjataan, mungkin dokumen, mungkin fotografi. Gitu. Kemudian ada beberapa yang punya toksikologi, kemudian mungkin analisis fingerprint, kemudian poligraf, voice print, atau evidence yang lain. Nah, yang terbaru sekarang sudah punya, biasanya ada yang siber ya, bagian siber. Nah, di physical science unit itu mereka biasanya menerapkan prinsip-prinsip fisik, termasuk chemistry ya, ilmu kimia ya. Mungkin geologi juga termasuk geologi dalam menemukan evidence untuk mengungkapkan sebuah kejahatan. Kemudian di biologi mungkin terkait dengan cairan tubuh, termasuk darah, rambut, fiber, DNA di sini. Bahkan tentang material tanaman atau pohon-pohonan dari daerah mana, kan ada strain yang tertinggal di situ, atau DNA analisis. Kemudian di firearm unit itu mungkin ya persenjataan itu sendiri, kemudian peluru gitu kan, mungkin cartridge-nya yang digunakan apa, mungkin shotgun shell-nya, kemudian tipe-tipe dari amunisi. Kalau yang di document examination mungkin ini analisis untuk tanda tangan, tulisan tangan. Kalau di photograph unit itu mungkin physical evidence terkait tempat lokasi kejadian ya, atau tempat orang yang dicurigai dekat enggak, berapa kilo. Kan mereka biasa ada alibi kan, nah jamnya dicocokin, kemungkinan dia pakai apa, bisa di situ. Kemudian ada di bagian racun, toksikologi unit, itu mungkin mempelajari tentang jenis-jenis racun dan organ yang kena racun seperti apa. Kemudian di fingerprint unit, polygraph unit, mungkin tentang detektor kebohongan. Nah, servis-servis yang lain mungkin autopsi ya, terkait dengan patologi, forensik patologi untuk menentukan penyebab kematiannya apa. Apakah karena bunuh diri, suicide, atau karena pembunuhan, homicide, atau karena natural, atau kecelakaan. Kemudian mereka juga punya servis-servis yang lain selain yang standar tadi, mungkin ya tadi autopsi ya, karena di autopsi penyebab kematian, state tubuh orang meninggal itu ada 3 state secara umum ya, ada rigor mortis, livor mortis, algor mortis. Yang rigor mortis ini berarti seseorang persis pada saat dia meninggal. Kalau teman-teman mungkin ada ya yang mungkin temannya atau saudaranya gitu ya, yang meninggal, ya pada saat dia meninggal persis itu badannya masih rileks tuh.
tapi setelah itu dia menjadi kaku. Nah, di sini rigor mortis, jadi sampai kakunya. Nah, livor mortis ketika detak jantung itu berhenti, maka pom darah itu kan udah nggak terpompa lagi ya. Nah, biasanya itu nanti pengaruh gravitasi di sini. Pengaruh gravitasi sehingga darah itu biasanya akan mendekati ground. Jadi apakah orang itu meninggal karena tidur, apakah karena posisi berdiri, itu bisa diketahui di sini. Kalau rigor mortis biasanya setelah itu suhu itu kan akan ini ya, akan mengikuti suhu ruangan ya. Jadi suhu manusia itu biasanya sekitar 36 derajat Celcius ya. Suhu ruangan mungkin 25 tergantung ruangannya. Nah, perbedaan di sini itu ya pakai ilmu fisika aja. Jadi kalau badan orang si X gitu kan, kira-kira beratnya 60 kilo gitu, suhunya 36, suhu ruangan 25, maka ketika dia mencapai suhu ruangan persis atau pas 26 1 derajat lebih ini, itu bisa ditentukan nih ini meninggalnya berapa lama. Kemudian antropologi tentang tulang belulang ya, baik di hewan maupun di manusia. Ini kita bisa menentukan mungkin rasnya, golongan gendernya, bahkan penyebab kematiannya. Kemudian ada mungkin di lab itu yang tentang ilmu tentang serangga. Kemudian ada yang bahkan psikiatri. Di lab kan harus diperiksa juga pelaku ini gila apa pura-pura gila gitu kan. Karena kalau gila bebas dari hukum. Tapi kalau pura-pura gila enggak kan. Nah, ini harus ditentukan. Jadi itu kebayang gitu. Oh, untuk mengungkapkan kejahatan ini bahkan ilmu psikiatri kepake, dokter gigi kepake. Jadi nggak niat untuk jadi forensik otodologi pun kadang kepake. Dia bisa dipanggil sebagai saksi ahli. Jadi kalau gigi kayak gini seperti apa? Meskipun ada juga yang memang dedicated untuk forensik science di ontologi. Atau orang ahli sipil biasa, orang ahli mesin biasa, atau dia tiba-tiba diminta untuk jadi saksi ahli tentang bangunan yang gagal, bisa jadi, gitu kan. Karena memang untuk mengungkapkan kejahatan itu ya ini harus diungkapkan secara saintifik. Kemudian mungkin ada bagian-bagian organik, ada inorganik, termasuk pengetesan X-ray gitu ya. Itu juga bagian yang mungkin ada di laboratorium kriminal. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk gambaran bahwa forensik science sudah berkembang hampir sekitar 100 tahun nih. Termasuk lab-labnya yang pertama di US tahun sekitar 1923, dan bagian-bagian ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk pengungkapan kejahatan yang digunakan untuk forensik science itu terus berkembang. Ya awalnya mungkin baru keinginan dari Sir Conan itu golongan darah, masih bayangkan. Setelah itu baru muncul golongan darah. Setelah itu muncul tentang antropologimetri ya. Kemudian muncul terakhir itu ini sidik jari. Ketika sidik jari ditemukan, debatnya luar biasa sampai dia dibukukan di databasein sampai sekarang. Kemudian DNA juga demikian. Dan yang terakhir ya kejahatan-kejahatan karena kejahatannya semakin luas, kehidupan kita semakin luas, termasuk di institusi finansial dan institusi siber lah ya. Sehingga bukti-bukti yang melibatkan finansial dan juga siber juga berkembang. Nah, teman-teman, di sini kita belajar tentang forensik siber ya untuk dalam rangka mendukung
pengungkapan mungkin kejahatan atau identifikasi atau bahkan untuk tujuan membela diri. Itu semua bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, kalau di S2, gimana teman-teman nanti tugasnya kan salah satunya membuat tesis dan publikasi kan, karena S2 di UI minimal teman-teman harus punya 1 publikasi, baik itu publikasi untuk jurnal maupun untuk konferensi ya, tapi yang wajibnya konferensi. Kalau bisa jurnal bisa jauh lebih bagus. Nah, ini masih banyak hal yang bisa ditulis di forensik siber. Nah, teman-teman ini punya tugas yang pertama, yaitu adalah membuat list, teman-teman membuat list 10 item, contoh apa saja sih kejahatan siber dan kejahatan natural. Setelah itu, teman-teman diminta untuk menurut pandangan teman-teman, bagaimana sih mengaitkan evidence siber lah ya, yang kita sebut sebagai evidence digital, dengan kejahatan siber dan kejahatan natural. Ya, ini hanya contoh case Mirna ini, tapi nggak harus dicontoh case Mirna, teman-teman. Misalnya kejahatan naturalnya apa, yang di situ melibatkan evidence digital dan juga di kejahatan siber. Nggak harus di Indonesia. Nah, itu saja dari presentasi hari ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman?